Hai Seribu TV, kembali lagi bersama saya Haris. Nah, kali ini Haris berada di Jalan AKBP Haji Umar. Tepatnya, ya kalian lihat di belakang, sudah ada di Goa Jepang, goa yang bersejarah bagi masyarakat Kota Palembang. Mau tahu selanjutnya seperti apa? Ayo ikutin saya juga ya. Nah guys, sekarang gua sudah ada dari Ibu RT-nya, ada orang tua Ibu RT yang tahu betul sejarah tentang Goa Jepang. Yuk sekarang kita ngobrol-ngobrol sama ibunya ya. Ya Bu, dengan Ibu siapa Bu? Haja Masya, ibunya RT 21. Ibu Haja Masya. Bu, boleh ceritakan Bu sejarahnya tentang Goa Jepang ini? Sejarah tentang Goa Jepang Ini ya. Kami dari tahun 989 lah sudah di sini. Ini pertamanya ditutupi oleh tanah. Berhubung longsor jadinya. Nah ini di dalam ada satu kamar, belokkan ke sana. Di pucuk ada terowongan untuk mengawasi Pulau Kelir itu kan kesana sini ada itu zaman Jepang. Itulah ceritanya. Ini dulu di dalam tanah karena ada swadaya masyarakat, ke anak menjadi RT, jadi dibersihkan terus ini. Jadinya mah ini. Ya. Memang diabadikan rencana dari pariwisata nak dibuat monumen untuk museum. Tidak boleh uang itu dulu lah sudah dibersihkan untuk jadi museum. Berhubung uang tuan tanah ini tidak boleh katanya. Jadi tidak jadi anakku nak buat pariwisata. Sebenarnya ini akan dijadikan pariwisata. Tidak pemerintah, cuman yang itu takut diambil pemerintah mungkin kan tidak tahu lah gitu. Yang tuan tanah. Sebenarnya ini kan kira-kira masuk tanah pemerintah. Cuman karena kita udah tahu dari zaman dulu, kita kan tidak tahu persisnya. Pokoknya selama saya tinggal di sini, saya tuh tahun 1900 sebelum tahun 2000 tuh sebelum 1978. Nah, saya sudah di sini 1979 saya sudah di sini bulan 4 kan. Nah, ini kan tertutup dulu tinggi tanah nih. Ada guanya baik di sini. Nah, gua ini ditutupi oleh tanah. Inilah bekas peninggalan Jepang. Pernah di pucuk ada 3 rumah. Rumah Siko, di situ rumah Jepang. Sudah itu di sana ada lagi di SPLB ada Siko lagi. Itu jalan dihuni oleh masyarakat. Nah, kondisi sekarang nih Bu, kita lihat banyak coret-coretan, kena juga banyak sampah. Iya, banyak Bagaimana sampah. Bu sementara perawatannya sendiri? Ini swadaya masyarakat kalau lagi kebersihan dari gotong royong Bu ya? Gotong royong, yang ada bersih ini. Nanti pulang lagi kan soalnya banyak anak-anak main sini. Banyak anak-anak main dia Bu ya. Nah, terus di sini banyak juga ada Bu pengunjung yang datang sini pengunjung. Ada dari Bu, ya? dari SMP, dari SMA pernah datang ke sini, dari SMK kan pernah ke sini minta keterangan masalah buat Jepang. Bu, boleh kita langsung masuk abai Bu? Kita lihat keadaannya sekarang. Yuk. Boleh. Ayo. Tukul pernah mati. Iya. Nah, ini sebuah kamar ya. Ini tuh tembus ke sana ya. Yang itu tembusnya ke pocong. Itu tembusnya ke pocong. Becek lah. Tidak itu di dalam sini. Ini saya. Lah mati. Nah, inilah keadaan kamar. Becek. Iya ya. Itu tembus kemana Pak? Tuh. Aduh laman. Ini kamarnya. Oh ini kamar Pak. Iya Pak. Kondisinya seperti ini Pak ya. Dia dirawat, bagus wisata gini. Wisata ya. Betul Pak.
Oke. Jadi memang di sini banyak semak belukar, Pak ya? Iya. Tapi Ini aman ini pernah tumpul masuk sama pawangnya dulu. Oh iya, Pak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Pernah, Pak. nggak pernah masuk ya. Banyak artis-artis yang datang ke sini juga, Pak ya? Ini rencananya mau diapain, Pak? Ini, Pak, ke depannya, Pak? Nggak tahu juga rencana. Ah, Saya nggak tahu. nanti tergantung ketua RT-nya tadi ya, Pak ya? Ketua RT dan pemerintah gimana sebaliknya. Oke, yuk kita kembali lagi, Pak. Oh, dia ini cuma memutar aja, Pak. Aja, ya. Tembus sana, Pak. Ada kan tembusannya. Iya, benar. Tuh, udah guys di sini. Kalau orang lihat dari luar memang jauh ya tembusnya. Nah guys, sekarang gua berada di depan. Di depan tadi udah di dalam ya, di sebelah kanan. Karena ini membentuk huruf U, saya di sebelah sisi sebelah kanannya yang di sana. Nah, karena sudah banyak semak belukar yang akar-akar yang sudah tumbuh di dekat Goa Jepang, dan seperti inilah keadaannya saya berada di depannya. Tapi sayangnya masih ada orang yang buang sampah sembarangan. Ya tapi dari keterangan masyarakat sini juga pembersihan secara gotong royong dilakukan setiap minggunya. Jadi mereka tetap bersemangat untuk menjadikan ini objek wisata bagi masyarakat Kota Palembang, dan juga bisa orang-orang luar bisa melihat destinasi wisata di sini. Oke, yuk kita kembali lagi ke sana. Nah, guys, iya. Tadi udah lihat kan kita berjalan ke dalam itu melihat keadaan Goa Jepang seperti apa. Di situ ternyata jalannya itu melingkar kayak huruf U, jadi nggak terlalu jauh dan juga bisa kita jangkau dekat kok, nggak sampai 5 menit. Oke. Yang keterangan dari aku yang Ya, dan itu saja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Sri Pugu channel, and stay positive.